Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Git dan GitHub. Kita akan praktek menginstal Git, kemudian mengkonfigurasikannya, dan kita akan membuat akun di GitHub. Setelah itu kita membuat repository di GitHub, dan kita akan hubungkan Git di komputer kita dengan GitHub. Oke, pertama-tama kita cari Git di internet, di Google. Kita buka laman downloadnya. Kemudian ini untuk di Windows ya. Nanti kalau di macOS kalian lihat aja di kanvas langkah-langkah menginstal di macOS. Sebetulnya hanya berbeda penginstalannya, kalau konfigurasinya akan sama. Kita download. Ini kalau nggak download otomatis, kita klik download here. Klik here to download. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, ini Git-nya udah ke-download ya. Kita buka. Yes, kita tunggu. Oke, kita lihat. Ya, ini kebiasaan aja. Kita next. Ini gak usah bingung harus checklist yang mana. Kita next aja sampai selesai. Next. Install. Oke. Kita tunggu proses extraction filenya. Ini masih proses installing, kita tunggu. Oke, udah berhasil ya. Finish, kita cek. Biasanya suka ada di sini Git. Oke, ada ya Git. Atau biar lebih meyakinkan, kita buka command prompt. Kita ketik git version. Oke, ada ini ya, Git versi terbaru. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan Git kita ya. Kita hubungkan dengan GitHub kita. Kita buka GitHub, kita buat akun GitHub dulu. Oke, setelah kita buka github.com, kita sign up. Kalau kalian sudah punya akun Gmail yang login, kalian bisa langsung continue with Google. Ini karena email saya sudah digunakan untuk Git semuanya. Saya pakai akun email yang ada di cPanel saya. Oke, kita coba. Passwordnya, username-nya, ada nggak? Oh, nggak ada ya. Oke, ini nggak salah. Verify your account. Oke, simpan aja mungkin. Dia akan masuk email. Kita buka emailnya. Yes. Ada ya. Tunggu. Nggak salah kan ya? Ini Iqbal sirinpol.fun. Nggak ada ya. Coba refreshnya gitu. Nggak ada. Apa di ini? Tidak ada juga. Biasanya kalau Gmail langsung ya. Apakah karena pakai email ini ya? Agak lama. Oh, ini ada, baru masuk ya. GitHub. Oke, ini kodenya. Copy aja. Continue. Oke, kita sign in. Oke, kita udah masuk ke GitHub. Kita cek, kita lihat ini username saya ya.
nanti kita akan pakai ini share in for fun. Oke, kemudian kita konfigurasikan Git. Sebetulnya cara untuk menggunakan Git ini kita bisa gunakan cmd atau command prompt. Kemudian ada git bash. Ini terminal dari Gitnya. Kemudian kita bisa pakai PowerShell. Ada 3 ya. Atau kita gunakan terminal yang ada di sini. Di Visual Studio Code. Tadi saya pakai shortcut ya. Kita coba jadi ke sini. Kalau pakai klik. Kita buka terminal di atas ya. Di sampingnya run. Itu terminal. Nah ini kayaknya PowerShell ya. Sama aja ya. Jadi kita bisa gunakan Git di berbagai terminal. Oke, kita gunakannya di sini aja. Jadi nanti kalian buka Visual Studio Code, kita coba dari awal ya. Ini biar terbiasa aja. Sebenarnya kita bisa di cmd atau di git bash atau git bash. Buka Visual Studio Code biar nantinya sekalian gitu ya. Oke, kalian buka folder baru atau folder yang udah ada. Kebetulan saya udah bikin folder baru namanya latgit ya. Jadi kalau bikin folder di Windows tinggal new folder, kasih nama foldernya gitu ya. Atau klik kanan new, sama aja. Bisa hapus ya. Saya gunakan yang ini juga baru dibuat, jadi masih kosong. Oke, sekarang kita konfigurasi dulu. Sebenarnya ada shortcutnya kalau di Windows tuh Ctrl Shift backtick. Backtick tuh ada di samping angka 1. Atau kalian klik terminal, new terminal. Oke, apakah di sini kita bisa lihat versi Git-nya? Oke, bisa ya. Oke, kita klik CLS. CLS ini buat mengclearkan perintah-perintah yang pernah kita buat di terminal. Oke, kita konfigurasikan Git-nya. Pertama, masukkan perintah git config script global user name. Nah, kita masukkan username kita. Username apa nih? Username GitHub ya. Kalau Bapak namanya share in for fun. Share in for fun. Kalau nggak ada error, nggak akan muncul apa-apa. Dan kita masukkan git config global user email. Karena perintahnya hanya berbeda sedikit, kita bisa tekan atas di keyboard. Fungsinya adalah kita menampilkan perintah yang pernah kita gunakan ya di terminal. Kita ganti aja ininya email. Emailnya apa? Kita lihat lagi biar nggak salah. Kita copy ya, kita copy. Kalau kalian ingat langsung ketik aja. Kita paste di sini, enter. Oke, kita cek. Git config global script list. Oke, ini udah masuk ya ke daftarnya sebagai ini. Cuman kayaknya di komputer saya ini sudah ada akun GitHub yang lain atau yang sebelumnya. Jadi saya harus hapus dulu yang sebelumnya. Nanti akan bentrok atau gak bisa kita gunakan untuk meremote repository GitHub-nya. Apa ya namanya? Credential Manager. Web credential. Oke, ini kalian kalau nggak ada mah ya kan nggak usah lah. Kalau saya mah ada ini ya, tuh ya. Username sama ininya beda. Kita remove aja. Oke, yang tadi skip aja karena kalau kalian kayaknya belum ada GitHub-nya. Atau kalau kalian udah pernah
mengkonfigurasikan GitHub-nya ke Git di lokal, kalian nggak perlu bikin baru ya, gunakan aja yang udah ada. Oke, selanjutnya karena kita akan menghubungkan project kita di sini dengan repository, ini repository, kita misalkan bikin file dulu. Anggaplah kita lagi bikin project website ya, index.html. Oke, kita kasih kode HTML dengan header hello. Ini aja lah, hello, seru. Oke, bagaimana kita masukkan ke GitHub-nya? Di sini GitHub-nya masih kosong, belum ada repository atau tempat menyimpan project-nya. Oke, cara buat repository adalah dengan kita klik tombol plus ya, ingat ini ada plus, new repository. Kita beri nama apa ya? Project web. Misalkan ini adalah project web. Oke, kemudian nah ini untuk visibility-nya. Kalau kita ingin private, kita bisa private, cuman biasanya kolaboratornya cuman dibatasi 3. Kita public aja dulu. Kita create repository, kita buat repository-nya. Oke, sebetulnya untuk apa ya? Untuk menambahkan project kita atau kita push atau upload ke repository di GitHub, biasanya udah dikasih ininya, perintah-perintahnya. Kita bisa copy aja, jadi ketika kalian bikin repository baru akan ada perintah-perintah ini. Git init untuk menginisialisasikan, atau kita coba satu-satu ya. Git init enter. Nah, jadi ini menginisialisasikan folder ini sebagai repository gitnya gitu. Kemudian kita masukkan perintah git add. Cuman ini ada git add readme.md karena kita agak ada file readme, jadi ini sebetulnya kita menambahkan git add readme, menambahkan file readme.md. Setelah kita namanya di sini git add index.html. Cuman saya sarankan kita pakai perintah ini aja, git add spasi titik. Bedanya apa? Kalau kita kasih nama filenya, kita akan push atau upload per file gitu ya. Cuman sepertinya ini nanti akan jadi mudah kalau kita gunakan ini. Jadi semua file yang ada perubahan atau yang tidak ada atau misalkan di sini kan masih kosong ya. Jadi kalau kita git add, itu akan upload semuanya. Misalkan kita ada file namanya style.css. Nah, kita hanya melakukan perubahan index HTML, nanti yang akan di-push hanya index HTML. Karena style.css udah ada di repository, misalnya begitu. Oke, sekarang kita git add. Kemudian kita masukkan perintah git commit +commit. Fungsinya apa? Jadi ini untuk memberikan deskripsi perubahan apa yang kita lakukan ketika kita upload ke Gitnya gitu. Karena ini masih awal-awal, kita kasih +commit. Oke, nah kita lihat di sini. Ini kode commitnya. Kemudian terdapat 2 file dan 11 ininya ya, baris yang dimasukkan. Kita membuat index HTML dan style.css. Oke, ini udah kesimpan di Git kita. Kemudian sekarang kita akan masukkan ke sini ya, ke repositorinya. Kita buat branch dulu.
dengan nama main. Kemudian kita remote repository ini yang di GitHub ini online. Caranya ya ini, git remote add origin, alamat si repositorinya ini ya. Enter. Yang terakhir kita akan push ke main ya, ke branch main. Oke, harusnya nggak ada error. Oke, nanti akan muncul jendela untuk mengkoneksikan ke GitHub. Kita sign in with your browser aja. Kita berikan ini ya, aksesnya. Oke, sudah terupload ya. Kita cek apakah. Oke, ada ya, file index, HTML dan CSS. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan perubahan? Misalkan kita bikin, atau kita hubungkan ya CSS-nya. Kan di sini kita media body, kan kita kasih background color green. Oke, karena perubahan ya. Oke, kita coba. Kita lihat apa yang akan terjadi. Titik git commit. Kalau kalian masih ngetik ulang perintahnya, kalian bisa tekan atas atau bawah. Atas dulu ya, baru bawah. Kemudian ini kita kasih keterangan apa ya, edit style, bukan ini ya, atur warna BG. Kita enter. Oke, kemudian ada perubahan di dua file ya. Ini kan tadi ada ini, tambahkan link rel buat CSS-nya, kemudian CSS-nya kita tambahkan selector body dengan perubahan warna background. Pun kita git terus. Oke, cepat ya uploadnya. Lihat, nah, atau warna BG. Nah, ini masih dua-duanya ya, ada perubahan. Bagaimana kalau kita ubah di sini aja? Misalkan nanti kalau kita punya paragraf, setiap paragraf warnanya apa ya, biru ya. Oke, kita tambahkan lagi git add, ininya atur warna paragraf. Oke, git push. Jadi cukup 3 perintah saja. Oke, kita lihat. Kemudian ya, jadi yang ini tetap gak ada perubahan, masih 1 menit yang lalu, dan ini yang terbaru. Jadi kita bisa gunakan git add titik. Jadi kalau git add titik ini belum tentu ya, tidak akan menambahkan semua file kalau semuanya tidak berubah gitu ya. Jadi hanya menambahkan yang ada perubahan saja. Jadi sudah ada 3 commit sini, kita lihat. Pertama ada first commit. Ini isinya hanya HTML dengan tulisan hello. Kemudian kita lihat biasanya gini ya. Nah, ini isi dari commit sebelumnya. Kita back lagi. Kita lihat commit kedua, warna. Oke, ini perubahannya apa aja nih kelihatan ya. Oke, kita lihat yang terbaru. Atur warna paragraf. Perubahannya di mana? Di sini ya, kelihatan gitu kan. Kita bisa komen juga, misalkan kita berkolaborasi dengan orang lain gitu.
Oke, itu aja ya yang kita praktekkan pada video ini. Nanti kalau masih belum ngerti atau gagal, dicoba lagi. Nanti boleh chat Bapak. Kalau kurang ngerti, boleh foto atau screenshot errornya seperti apa ya. Kirim ke WA Bapak atau ke Teams. Nanti Bapak bantu untuk memperbaiki errornya. Oke, itu aja dulu untuk praktek kali ini. Semoga kalian bisa melakukannya dengan baik. Oke, see you.